Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita mengetahui bahwa Allah pernah menyesal? Firman Tuhan pernah menyatakan kepada kita bahwa Allah pernah menyesal karena menciptakan manusia. Penyesalan Allah itu disebabkan oleh tingkah laku manusia yang sudah hidup atau membiasakan hidup melawan kehendak Allah. Manusia itu seringkali melanggar ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Bukan hanya kelakuannya saja yang membuat Allah pernah menyesal menciptakan manusia, tetapi hati manusia itu juga membuat Allah menyesal telah menciptakannya. Mengapa? Karena hati manusia itu sudah cenderung untuk melakukan dosa. Ini yang diberitakan oleh firman Tuhan kepada kita dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 6. Saya akan baca untuk kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini terjadi pada zaman Nuh. Oleh karena itu Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia dengan mendatangkan hujan tak henti-hentinya selama 40 hari 40 malam.
baru seluruh daratan di bumi ini tergenang selama 150 hari. Air bah. Matilah seluruh ciptaan kecuali 8 orang manusia yang ada di dalam bahtera dan hewan yang telah memasuki bahtera. Lalu ketika hukuman Allah itu mereda, Allah mengikat perjanjiannya dengan Nuh sebagai orang yang telah diselamatkan Allah di dalam bahtera. Allah membuat perjanjian antara Allah dan manusia, Allah dan seluruh ciptaan. Janjinya adalah bahwa Allah tidak akan memusnahkan alam ini, memusnahkan ciptaan ini dengan air bah lagi. Sebagai pengingat perjanjian tersebut, Allah menaruh busurnya di awan. Inilah tanda perjanjian bahwa Allah tidak akan memusnahkan atau tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Dan busur Allah sebagai tanda perjanjiannya tersebut yang berada di awan itu sering kita sebut dengan pelangi. Jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama adalah Tuhan menyelamatkan orang yang taat padanya. Tuhan menyelamatkan orang yang taat padanya. Firman Tuhan hari ini memberitakan kepada kita suatu jaminan kepada umat manusia bahwa orang yang taat kepada Allah pasti diselamatkannya. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, dan seluruh hewan yang masuk di dalam bahtera tersebut. Nuh diselamatkan oleh Allah karena ketaatan Nuh selama hidup dan puncaknya ketika Nuh taat untuk membangun bahtera. Kalau kita baca dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ketaatan dari Nuh itu bersumber dari dia hidup bergaul dengan Allah, dia hidup berkomunikasi dengan Allah, dia hidup benar di hadapan Allah. Inilah yang akan kita ingat sepanjang sejarah kehidupan kita, bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang taat kepadanya. Allah akan selalu menunjukkan cara atau jalan supaya manusia yang taat kepadanya itu memperoleh keselamatan, memperoleh jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Sekalipun itu mustahil di hadapan manusia. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi pergumulan, melalui sosok Nuh kita belajar bahwa Allah akan menyelamatkan kita, walaupun itu mustahil dalam pikiran kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dia pasti akan menyelamatkan orang yang taat kepadanya. Upah terbesar orang yang taat kepada Allah adalah mahkota kehidupan yang sudah menantikan setiap orang percaya di akhir hidupnya. Sebab
segala jeripaya iman seseorang akan diperhitungkan oleh Allah di akhir hidupnya. Segala jeripaya imannya itu tidak akan sia-sia begitu saja. Dia akan memperoleh mahkota kehidupan dan berdiam di dalam kerajaan Allah yang kekal. Jemaat yang terkasih, di sisi lain juga kita belajar dari sosok Nuh dalam firman Tuhan hari ini, di mana Nuh sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, berhasil membawa keluarganya untuk taat kepada Allah. Itu dapat kita lihat bagaimana firman Tuhan hari ini secara khusus bila kita baca mulai dari pasal 8. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, saling tolong menolong, saling bahu-membahu untuk mewujudkan perintah Allah membangun bahtera. Bukan perkara mudah mengarahkan keluarga untuk bersatu mewujudkan ketaatan kepada Tuhan. Pasti banyak pertentangan, pasti banyak kesulitan. Tapi Nuh berhasil melakukannya, mengarahkan keluarganya untuk taat kepada Allah. Tentu di dalam diri Nuh pasti ada iman. Di dalam diri Nuh pasti ada tauladan yang baik. Di dalam Nuh pasti ada kepemimpinan di tengah-tengah keluarga. Sehingga dia mampu mengarahkan istrinya, sehingga dia mampu mengarahkan anak mantunya untuk taat kepada Allah. Ini hal yang luar biasa. Pertanyaannya adalah saat ini, masih adakah orang tua, masih adakah kepala keluarga seperti Nuh saat ini, yang mana mampu membawa keluarganya untuk taat kepada Allah? Atau jangan-jangan saat ini banyak orang tua sudah melalaikan tugasnya sebagai orang tua, di mana dia bertugas membawa keluarganya untuk taat kepada Tuhan. Berapa banyak orang tua saat ini yang mengarahkan anak-anaknya, keluarganya, suami atau istrinya untuk bersama-sama beribadah? Berapa banyak orang tua saat ini yang menanyakan anaknya yang jauh daripadanya, yang berada di perantauan, yang berada karena dipisahkan oleh jarak di sekolah atau di tempat kerja, yang menanyakan, sudahkah bergereja, sudahkah ibadah? Ini tantangan terbesar orang tua saat ini. Ini tantangan terbesar kepala keluarga zaman ini. Orang tua atau kepala keluarga sedikit demi sedikit saat ini semakin bergeser orientasinya. Bukan lagi membawa keluarganya untuk taat kepada Allah, sudah bergeser. Di beberapa keluarga sudah bergeser menjadi roh materialistis. Segalanya diukur materi. Ada orang tua beranggapan kalau sudah saya peroleh uang materi, maka cukuplah kebutuhan anakku, istriku, keluargaku. Nuh dalam firman Tuhan hari ini adalah sosok orang tua yang berhasil membawa keluarganya untuk taat kepada Allah. Jadilah orang tua, jadilah kepala keluarga yang beriman,
yang mempunyai kepemimpinan, yang mempunyai komitmen, yang mempunyai tauladan yang baik, yang mempunyai iman yang sungguh kepada keluarga kita masing-masing. Ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tanam saat ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, cepat atau lambat, pasti itu yang akan kita tuai di hari esok. Kalau tidak mau menyesal, jadilah menjadi orang tua seperti Nuh. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan setia kepada janjinya. Firman Tuhan hari ini menyaksikan kepada kita bahwa Allah menepati janjinya. Coba kita lihat, sampai detik ini kita merasakan tidak ada air bah yang memusnahkan umat manusia. Apa yang dijanjikan Allah kepada Nuh, kita rasakan saat ini bahwa Allah menepati janjinya. Memang kita tahu ada yang mirip-mirip dengan air bah, misalnya tsunami. Tapi itu bukanlah air bah. Tsunami hanya bersifat lokal. Tapi air bah adalah bersifat menyeluruh. Sampai hari ini kita tahu Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Berbeda dengan kita manusia. Tadi Allah tidak pernah ingkar akan janjinya, dan itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa jatuh, lalu kita mengingat Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Lalu kita diteguhkan untuk menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup tersebut. Berbeda dengan ketika manusia berjanji atau kita sendiri berjanji. Kalau Allah tidak pernah ingkar akan janjinya, tapi manusia seringkali ingkar akan janjinya. Contoh sederhana, ada seseorang ketika dia hidup dalam kesulitan, ketika dia hidup dalam beban yang berat, ia memohon kepada Allah supaya Allah mengangkat beban berat tersebut, menunjukkan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Untuk menunjukkan kesungguhan hatinya, ia berjanji kepada Tuhan, atau bahkan dia bernazar kepada Tuhan. Tentu janji atau nazarnya bermacam-macam. Misalnya saja dia berjanji begini, ya Tuhan, ketika saya lepas dari kesulitan hidup ini, saya berjanji akan rajin ibadah. Ada juga begini, ia berjanji, ya Tuhan, ketika saya menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup ini, apa yang saya terima, saya akan berikan 1%, 5%, 10% kepadamu. Atau juga begini, ya Tuhan, jika saya lepas dari beban hidup ini, saya akan hidup lebih baik. Saya akan lebih rajin ibadah, berdoa. Lalu Tuhan mendengarkan permohonannya. Lalu Tuhan memberikan jalan keluar dari kesulitannya, mengangkat beban hidupnya. Lalu orang tersebut berada dalam zona amannya, tapi apa yang terjadi? Janji tinggallah
janji. Seolah-olah dia lupa akan janjinya dulu. Seolah-olah dia tidak pernah berjanji kepada Tuhan. Ia ingkar akan janjinya. Kepada orang seperti ini, Pengkhotbah 5 ayat 3-5 katakan demikian. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu yang merusak pekerjaan tanganmu? Ini peringatan Allah kepada orang-orang yang suka ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji, dan itu akan meneguhkan iman kita menjalani hari-hari kita. Kita sebagai umatnya juga harus berusaha untuk hidup menepati janji. Jangan pernah ingkar janji. Kalau kita berjanji kepada Allah, berusaha wujudkan. Kalau kita bernazar kepada Allah, berusaha wujudkan. Jangan pernah berjanji, jangan pernah bernazar kalau kamu mau ingkar. Allah tidak suka. Yang terakhir firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah Tuhan berkuasa memakai alam ini untuk mengingatkan manusia atau bahkan menghukum. Jelas dinyatakan firman Tuhan hari ini bagaimana Allah memakai air hujan untuk menghukum ciptaan yang berlaku sewenang-wenang kepada Allah, yang melanggar perintah Allah. Firman Tuhan hari ini jelas menyatakan kita Allah yang Maha Kuasa sanggup dan berkuasa memakai alam semesta ini menghukum manusia dan juga tentunya memberkati manusia. Mana yang kita pilih? Apakah alam ini dipakai Allah untuk menghukum kita atau alam ini dipakai Allah untuk memberkati kita? Itu tergantung kita. Firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita, jangan berpaling kepada kuasa-kuasa dunia ini, sebab ada Allah yang Maha Kuasa yang mengatasi segala kuasa. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita hidup taat, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka alam semesta ini akan dipakai Allah memberkati kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami tentang janji-Mu kepada umat manusia. Segala janji-Mu dalam firman-Mu Tuhan tidak pernah Engkau ingkari. Itu yang kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Oleh karena itu, teguhkan iman kami bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji kepada orang yang taat dan setia kepadamu. Ketika kami bergumul, ketika kami berbeban berat, banyak tantangan Tuhan yang menggoyahkan iman kami. Teguhkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Sebab upah kami sudah Engkau sediakan, mahkota kehidupan di akhir kehidupan kami. Firman-Mu juga sudah mengajarkan kami supaya berlaku sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua seperti Nuh yang mengarahkan anak-anaknya, istri, suami ke dalam ketaatan kepadamu.
Berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap orang tua Tuhan. Suami berlaku sebagai imam, istri berlaku sebagai istri yang setia, yang beriman, saling mendukung, saling mengisi untuk membawa perahu rumah tangga ke dermaga yang Engkau tujukan, Tuhan. Bersukacita, merayakan, menikmati kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap keluarga. Pimpin Tuhan orang tua, mengarahkan melalui tauladan, perkataan, sehingga setiap anggota keluarga hidup rukun, hidup damai, dan taat kepadamu. Hari ini juga Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami selalu hidup setia kepadamu, agar alam semesta ini menjadi berkat dalam hidup kami. Ketika kami salah, ketika kami melenceng dari jalan-Mu, Tuhan, ingatkan kami, arahkan kami untuk kembali kepadamu. Jauhkan kami, Tuhan, dari hukuman, tetapi ingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Ingatkan setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya, supaya selalu setia beribadah, selalu setia memuji nama-Mu yang kudus. Anak-anak selalu mendengarkan orang tuanya, taat kepada orang tuanya, mengingat segala nasihat orang tuanya, terlebih firman-Mu, Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam setiap studinya, di dalam setiap pekerjaannya, mendatangkan sukacita. Kepada setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena penyakit, berikan kesembuhan, Tuhan. Engkau Maha Kuasa, tangan kuat kuasa-Mu mampu memberkati makanan dan minuman, obat, tangan medis, perpanjangan tangan-Mu, menghilangkan segala penyakit dari tubuh jemaat. Kami yakin, percaya Tuhan, di hari yang akan datang, setiap jemaat-Mu yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya dapat berkumpul, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Berikan kami kesehatan melewati hari-hari kami, melakukan aktivitas kami, walaupun kami dikelilingi berbagai penyakit yang melanda negara kami ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.